Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa'ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang sudah sampai kepada pembahasan bagaimanakah tata cara pelaksanaan ibadah haji Nabi. Kita melanjutkan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Jabir bin Abdullah. Sudah ada hadis yang panjang, ketemu batas terakhirnya kan sampai sampai di Allah haula wala quwata illa billah. Falamma kana yaumut tarwiyati tawajjahu ila Mina. Ketemu di situ ada. Kemarin kita kan bahas tentang sunnah kalau datang ke Masjidil Haram itu tidak ada kesunahan tahiyatul masjid, tapi yang ada sunnah melakukan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Jadi tahiyatul masjid berlaku di seluruh masjid di dunia ini yang namanya masjid, kecuali di Masjidil Haram. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh tawaf itu caranya bagaimana supaya jangan sampai salah. Karena tawaf hukumnya atau macamnya ada 6. Kalau yang salah itu tawafnya tawaf sunnah nggak masalah, cuma nggak dapat ganjaran saja. Tapi kalau yang salah tawafnya tawaf ifadah, tawafnya tawaf nazar, dosa dia. Maka kemarin kita sudah bahas tata cara tawaf yang benar, dari mulai Hajar Aswad, dari mulai cara berjalan sampai dengan istislam, bacaan-bacaan sampai doa yang dibaca. Kita udah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, waktu dan bagaimana cara Nabi melaksanakan haji. Jadi dari sini Bapak hadir yang dimuliakan Allah, ada yang perlu kita pahamin.
ada yang disebut littiba'in nabi, ada yang disebut lisyari'atin nabi namanya. Kalau littiba'in nabi, kita mengikuti cara nabi plek banget, itu namanya ittiba sama nabi. Tapi ada namanya lisyari'atin nabi, kita mengikuti syariatnya nabi, itu beda. Satu contoh, kalau mau ittiba sama nabi, nabi melakukan sholat isya itu pertengahan malam. Sholat isya pertengahan malam. Lalu nabi melakukan sholat malam itu hatta tawarromat qadamahu, sampai dengan betis nabi, kaki mata nabi berdarah, saking kakinya berat nopang badan nabi. Kalau kita sholatnya sama kayak nabi gitu, sholat isyanya jam 12, lalu kita melakukan sholat tahajud sampai kaki kita bengkak, namanya ittiba sama nabi. Tapi kalau cuma sholat isya doang, sholat tahajud doang, li syariatin nabi, kita ngikutin syariatnya nabi. Kalau ittiba tuh benar-benar ngikutin sesuai dengan tempatnya. Nah, haji ini kita banyaknya li syariatin nabi, mengikuti syariatnya nabi, tidak mengikuti ittiba sama nabi. Kalau ngikutin ittiba sama nabi berat kita. Dari hajinya saja, kita hajinya haji tamattu, nabi hajinya haji ifrad, berat. Nabi melakukan mabit itu benar-benar sampai ketemu waktu subuh. Kalau kita asal udah lewat jam 12 malam udah pindah ke Masyaril Haram kita. Jadi banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya li syariatin nabi, mengikuti syariatnya nabi, tapi tidak lil ittiba'in nabi, benar-benar mengikuti ittiba sama nabi. Kalau ittiba mah benar-benar 100%, benar-benar 100%. Nah, kita banyaknya li syariatin nabi. Nah, kita masuk ke dalam hadis. Falamma kana yaumut tarwiyati, maka tatkala sudah datang hari tarwiyah, berarti tanggal berapa tarwiyah ini? Halo? Tarwiyah tanggal berapa? Tarwiyah tanggal 8. Kalau 9 Arafah. Ketahuan banget gak? Kita jarang buat puasa ya tanggal itu ya. Jadi agak bingung gitu. Iya, tahunya kita Ramadan doang Ustaz ya. Kalau Tarwiyah Arafah ada ketukar juga emang gitu. Tarwiyah itu 8 Zulhijjah. Orang yang haji tanggal 8 Zulhijjah itu udah siap-siap mau berangkat haji. Tapi sekali lagi, histori sejarahnya Nabi dengan kita berbeda. Kita semua sudah diatur dengan kendaraan. Kalau Nabi benar-benar pakai fisik, pakai kuda, pakai onta Nabi. Nama onta Nabi namanya Qaswa. Jadi kalau mau ngikutin ittiba sama Nabi, itu semua peralatan-peralatan Nabi, semuanya itu ada namanya itu. Itu Ustaz Fatih, mobilnya itu ada namanya semua. Ittiba sama Nabi, kendaraan yang dipakai buat berjuang. Kan kita nggak mungkin sekarang ngajar saya dari Parung sini pakai onta juga, kayaknya nggak mungkin. Pakai mobil, nah mobilnya dikasih nama gitu, ada nama-namanya gitu. Sampai tongkatnya namanya Herawati namanya, tongkat Nabi namanya Hirawati namanya, Hiro, Sohibah Hirawati namanya. Pedang Nabi ada yang namanya Zulfikar, ada lagi apa namanya, onta Nabi namanya Qaswa, ada banyak. Nah, ini yang Nabi pakai onta Nabi buat pergi haji terakhir namanya Qaswa. Pertama dan terakhir Nabi naik Qaswa. Ketika sudah datang 8 Zulhijjah, tawajjahu ila Mina, maka Nabi menuju ke kota Mina, bersiap-siap. Karena nanti padang Arafah atau kota Arafah, Musdalifah, Mina ini satu jalur ini. Satu jalur. Dulu nggak kayak sekarang bisa lewat selatan, bisa lewat utara. Kenapa? Udah dibabat alas dulu. Apa sekarang sudah dibabat alas? Dulu nggak bisa. Jalanan orang haji itu jalanan itu nggak mungkin bikin lagi. Jadi mereka melewati dulu. Datang dari arah Madinah itu ngelewatin dulu arah selatan, terus nanti mereka istirahat dulu di kota Mina sebelum mulai wukuf besok di Arafah, datang ke Mina dulu.
Waraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang Nabi dari Madinah berjalan ke Mina itu menggunakan kendaraan. Bayangin dari Zulhulaifah masuk ke kota Mekah, Nabi ke Mina. Fa shalla biha zuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Nabi sholat di kota Mina itu sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, disertai dengan sholat subuh. Ini semua Nabi lakukan dalam keadaan menjamak dan qashar sholat. Jadi kalau kita dalam keadaan berpergian, maka kita dianjurkan untuk menjamak dan mengqashar sholat bagi yang baru datang. Tapi kalau sudah mukim yang lama, maka kita hanya menjamak sholatnya. Kalau sudah menjamak sholat, nggak perlu kita melakukan qobliyah ba'diyah. Kenapa? Menjamak sholat itu rukhsah, keringanan. Kalau sudah ngambil keringanan, jangan melakukan sesuatu yang memberatkan. Kita dari sini study tour ke Bandung. Bandung itu lebih dari 85 km. Berarti itu boleh kita sholatnya digabung, boleh sholatnya dikosor. Berangkat dari kantor sini, andai kata pagi jam 10, sampai ke Bandung sana, ujung tol Cileunyi itu, keluar di situ mau ke Tasik, kita keluar di situ seandainya sudah pukul 2 sampai tempat pukul 2. Masuk waktu zuhur tuh, kita boleh pilih mau sholatnya jamaknya takdim apa jamak takhir. Andai kita pilih capek sekalian capek jamak takdim aja, berarti sholat asar ditarik di waktu zuhur. Lalu dilakukannya secara apa? Secara tam atau secara qashar? Maka dijadikan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, azan 1 kali, lalu niat sholat zuhur jamak dengan asar di qashar 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia salam, qomat lagi sekali, lanjut sholat asar 2 rakaat saja, salam. Tidak perlu sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena dia lagi ngambil rukhsah. Masa orang lagi ngambil keringanan ba'diyah qobliyah lagi? Kalau tahu gitu dia mau qobliyah ba'diyah, mendingan jangan jamak, jangan qashar, sholat aja zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi kalau lagi ngambil rukhsah, ngambilnya ringan-ringan aja. Termasuk dalam ibadah haji. Maghrib isya jadiin 1 aja, zuhur asar jadiin 1 aja. Supaya apa? Nggak berat, biar istirahatnya maksimal. Karena haji fisik tuh, jalan dari Zulhulaifah udah sampai kepada tanggal 8, Nabi istirahat dengan rombongan selama 1 hari 1 malam sampai ketemu waktu fajar. Tsumma makasa qalilan, kemudian habis sholat subuh Nabi diam sejenak, hatta tola'ati syamsu, sampai dengan terbitnya matahari, keluar matahari. Fa'ajaza, lalu Nabi meneruskan hatta ata Arafata, sampai dengan Nabi berjalan menuju Arafah. Ini udah tanggal 9 Zulhijjah nih. Kan tadi tanggal 8 tuh, sampai Mina, Nabi sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, sampai ketemu pagi, berarti udah tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah udah mulai nih kita haji nih, pelaksanaan haji nih. Nabi baru dari situ nunggu pagi dulu, habis sholat subuh kelihatan matahari agak terang, baru Nabi sama rombongan jalan ke kota Arafah, ke tempat Arafah. Fawajadal kubbata, maka mendapati Nabi di sana di Arafah itu kubbah, ada sebuah kemah. Qad duribat lahu, yang sudah dibuatkan kemah lahu bagi Nabi binamirata, di kota Namirah. Jadi ada perkemahan Nabi, sekarang jadi masjid, namanya Masjid Namirah. Itu banyak sekarang Masjid Namirah itu di Tebet. Namirah itu nama kemah yang disiapkan oleh sahabat Nabi untuk Nabi beristirahat ketika sampai di Arafah. Belum wukuf nih, baru sampai ke Arafah. Karena nanti wukuf itu punya waktu. Waktu wukuf itu dimulai tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai habis sholat zuhur sampai dengan besok pagi 10 Zulhijjah sebelum subuh. Itu waktu orang wukuf di situ. Nah, orang yang wukuf boleh milih 2 dia.
Pertama, dia boleh mulai dari habis zuhur sampai dengan datangnya maghrib, atau waktu malam sampai dengan waktu subuh, tinggal pilih. Mana yang ini? Yang penting harus melewati 2 waktu itu. Datang dia zuhur, belum sampai maghrib, cuma sekedar jam 5:30, lewatin jam 6, masih sah, nggak apa-apa. Yang penting lewatin ketemu malam. Begitu pula yang ngambil orang wukufnya itu bagian malam sampai dengan pagi. Ini yang dilakukan, diajarkan sama Nabi. Nabi jalan sampai kepada Arafah, Nabi lihat sudah ada kemah di situ. Siapa itu yang buat kemah itu? Sahabat. Buat siapa? Buat Nabi. Kenapa? Gunung panas kalau nggak dibuatin kemah. Kita aja masih pakai kemah ya Pak Haji. Dapat AC nggak Pak Haji? Dapat AC kan? Iya, berarti nasibnya bagus. Karena nggak semuanya pakai AC. Bi'amalikum, tergantung amal-amal sampean. Beneran bi'amalikum, udah kelas nomor 1, ustadznya masyhur namanya, AC-nya ada nggak nyala, sekali dinyalain panas keluarnya. Bayangin coba, panasnya luar biasa. Siang-siang dengar khutbah Arafah kan disampaikan. Kalau yang apet AC mah nikmat banget. Kalau yang Allah kasih ujian yang nggak baik itu. Makanya di tanggal 8 Zulhijjah itu ketua KBIH survei tempat dia besok mau wukufnya di mana. Kalau rezekinya bagus, amalnya bagus, niatnya bagus, Allah kasih tempatnya bagus, nyaman, nggak desek-desekan. Sekarang tahun negara hampir desek-desekan. Satu KBIH, satu kemah itu. Nanti kita sukar membayangkan, mudah-mudahan belajar bisa berangkat, kita udah begini nih di Arafah. Bayangin lelah, capek luar biasa, kumpul jutaan orang di situ, kita tempatnya kurang baik. Itu ujian buat kita tuh. Kita nggak bisa keluar, kenapa? Kita lagi haji. Haji rukunnya Arafah, kita ninggalin di Arafah sama saja tidak haji. Nah di situ kita disuruh sabar, kata Allah, rasain tuh. Mana yang di Jakarta nggak boleh disenggol dikit bacok, senggol dong ini, di sana dibalas sama Tuhan. Mentang-mentang atasan, siapa ganti, semua dimutasi, dipindah, besok suruh sabar dari situ. Nggak bisa, lu keluar dari sini belum waktunya, nggak sah haji lu. Lo tetap bilang sono haji, bakal terbuka aib. Tuh diuji di situ. Yang ada kesabaran sama wiridan, minta sama Tuhan. Sama pergi ke Yaman gitu. Saya belum pernah ke Yaman, tapi orang tua nengokin adik ke Yaman gitu. Itu ke Yaman itu mau nangis gitu. Panasnya 3 kali lipat Indonesia. Panasnya luar biasa. Nangis ke sono. Udah nggak kuat, AC dinyalahin malah tambah panas, mandi malah makin meriang, wah susah banget. Pengen pulang tapi nggak bisa. Kenapa? Pesawatnya dari Yaman ke Seoul adanya seminggu sekali. Jadi kalau mau pulang nunggu satu minggu. Waktu lagi panas-panasnya dia nangis malu gitu. Karena ngelihat adik saya perempuan pakai gamis warna hitam double 3, lari nggak kepanasan. Ibaratnya tes yang bolong, pakai baju warna hitam, lapis 3, pakai ini, pakai apa? Nikop, kelihatan cuma panas doang. Gak lama dikasih tahu, udah Ustaz, kalau panas gini hati, banyakin istighfar aja, jangan dirasain, lagi diuji sama Allah. Itu Yaman tuh. Bener dinikmatin, lama-lama panasnya hilang. Kalau kita bilang itu panas banget, nih anak gue yang cewek udah pingsan, panas banget. Ibarat kata lagi mentereng gini, jenengan keluar ngurusin tiang listrik naik ke atas tapi pakai jaket parasit double 3 dari atas gitu, pakai APD yang bener gitu. Wah itu begitu tuh, nggak bisa lari tuh. Kenapa? Pesawatnya seminggu sekali. Begitu pula di Arafah. Itulah kenapa di sana benar-benar kesabaran diuji. Orang gampang marah, WC terbatas, kita mau buang air besar terbatas, WC-nya ngantri, dibalas bener. Kalau di sini kita yang berak Pak Asep masih bisa kita tendang pintunya, keluar nggak, berak lama banget lu. Di sana nggak boleh melakukan force, nggak boleh. Saking apa? Bener-bener ibadah, sabarnya bener-bener sabar. Nabi lihat itu ada kemah. Kalau seandainya sahabat nggak membuatkan kemah, wukuf di Arafah bener-bener naruh pantat begitu, rasanya kayak apa Pak Haji? Untungnya ada kemah. Nabi bilang iya nggak apa-apa ada kemah. Sekarang ditambahin AC. Fanazala fiha, lalu Nabi turun ke Namirah. Hatta idza ghazati syamsu, sampai dengan miringnya matahari. Amaro bil qaswa, Nabi memerintahkan qaswa, kendaraan Nabi,
faruhilat lahu, dan diberikan pelanaknya kepada Nabi. Fa'ata batonal wadi, maka nyampe Nabi kepada tengah lembah, fa khataban nas, dan pidato kepada manusia. Istirahat dulu di Namirah, istirahat. Mana tadi qaswa saya, kendaraan saya? Ini Nabi nih. Mana ini Nabi nih, ditaruh di tempat yang adem, diikat itu dilus. Kenapa? Capek ontanya. Nabi nih nanti waktu mau naik ke atas, mau ke Bukit Arafah tempat Nabi wukuf di situ, itu ontanya berat, Nabi turun gitu, ditenteng Nabi tuh saking rahim banget, hewannya dipikirin, nggak dipecut nggak gitu, capek dia, dibawa sama Nabi ditenteng. Kenapa? Naiknya tinggi. Istirahat situ. Fakhataban nas, Nabi khutbah Arafah di situ. Belum mulai, tapi Nabi sudah memberikan semangat di situ. Di sini ada yang mengatakan belum khutbah Arafah, karena nanti khutbah Arafah itu kan mulai ba'da zuhur. Tapi ini Nabi memberikan pesan kepada tenang, sabar, belum mulai waktunya, belum mulai. Ini masih persiapan, kata Nabi. Udah pada panas, ini belum mulai Nabi. Waduh, gimana? Udah panasnya luar biasa. Summa azana, summa aqama, fasola zuhra. Kemudian azanlah dan Nabi mendirikan sholat zuhur. Summa aqama fasolal asra, kemudian Nabi sholat asar, digabung nih zuhur dan asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan tidak ada sholat di antara kedua sholat itu. Ini yang tadi saya bilang, kalau sudah milih jamak dan qashar atau menjamak sholat, tidak perlu lagi sholat yang lain. Qobliyah, ba'diyah nggak ada, kan lagi ngambil rukhsah. Ingat, sholat yang rukhsah sama sholat yang azimat yang dilakukan secara biasa itu ganjarannya sama. Allah kasih rukhsah supaya orang yang berpergian itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak berat sholatnya. Mudah-mudahan sih udah praktek, udah pernah gitu. Udah pernah belum Bang Ipul? Kapan-kapan ikut gitu Pak Haji, praktek gitu keluar kota Jakarta yang bisa melakukan sholat jamak dan qashar supaya jauh lebih paham. Praktekin jamak dan qashar, nggak perlu qobliyah ba'diyah, sholatnya tidak bareng dengan orang. Ini Nabi nggak ada sholat lagi, kenapa? Udah capek. Summa raqiba, baru nih mulai nih tanggal 9. Kemudian Nabi mengendarai hatta atal mawaqifa, sampai dengan Nabi ke tempat mawakifnya, tempat wukufnya Nabi. Ada di padang Arafah itu tempat wukufnya Nabi. Lah kan tadi udah sampai Arafah, Bukit Arafah gede. Jangan bayangin sekarang kita udah dikasih tahu maktabnya ke sana. Dulu enggak. Dari Arafah itu, nih kota Arafah itu besar. Nabi istirahat di kota Arafah nih, Namirah ini. Baru Nabi jalan lagi di sini nih, di bukit ini Nabi melakukan wukuf di tempat Arafah itu. Jadi jangan bayangin udah di Arafah kok baru ini. Kan Arafahnya besar kotanya. Istirahat di situ. Ibarat kata orang gitu. Udah sampai mana? Sampai Jakarta gitu. Iya, berarti udah ngeliat Monas dong. Belum tentu, orang dia nyampainya Jakarta Utara. Jadi jangan begitu. Maksudnya udah sampai Jakarta, nginep di Jakarta, belum tentu udah sampai Monas gitu. Begitu pula Nabi sudah di Arafah, bukan berarti sudah di Bukit Arafah. Mana Nabi jalan naik onta, lama waktunya. Jalanannya cuma satu yang dibuat oleh manusia untuk bisa sampai kepada padang Arafah. Kalau sekarang hampir dipapas semua, lewat mana aja bisa. Masuk lewat sini, keluar nanti lewat sono ya, supaya nggak fruis. Dulu ya kagak bisa, satu jalur gantian. Betapa masa itu haji itu berat. Faja'ala batna naqatihi, ketika sudah sampai nih pada tempat wukufnya, faja'ala batna naqatihi, Nabi meletakkan daripada perut ontaknya al-qaswa yang bernama qaswa ila sakhrati, kepada kebatuan. Suruh istirahat lagi, sini. Diambil perutnya sama Nabi, pegang sini. Taruh, diikat di situ, diletakkan di situ, disuruh istirahat. Wa ja'ala habbal musyati baina yadahi, dan Nabi memegang tali kekang daripada ontanya itu dengan kedua tangannya. Udah, tenang, istirahat. Ontanya suruh istirahat sama Nabi. Wastaqbalal kiblata, dan Nabi mulai dengan menghadap kiblat. Falam yazal waqifan, dan Nabi terus menerus melakukan wukuf hatta gorobati syamsu, sampai dengan terbenamnya matahari, wa zahabati sufrati qalilan, dan hilangnya daripada bulatan matahari itu sedikit, hatta gobal kursu, sehingga menghilang sempurna daripada bulatan matahari itu. Berarti Nabi mulai wukuf
waktunya zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Ini yang dilakukan sama Nabi. Tapi boleh orang memilih mulainya dari setelah maghrib sampai pagi, boleh. Tapi Nabi wukufnya mulai zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Masih tanggal berapa itu berarti? 9 Zulhijjah. Pagi tanggal berapa? Wukufnya jam berapa? Pagi. Ngambilnya yang pertama berarti yang pagi sampai ketemu maghrib. Ini berarti karena gantian kan, sama yang malam mau ketemu pagi kan. Jadi diganti gelombangnya, itu dibagi-bagi. Jadi gini, dalam menyebut kata wajib perlu dipahami gini. Dalam menyebut kata wajib, wajib itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan itu berdosa. Untuk menunjukkan makna wajib itu, kitab itu beda-beda. Ada yang benar-benar menggunakan kata wajaba, ada yang menggunakan katanya itu rukun, ada yang menggunakan katanya itu fardu. Itu ada 3 tuh. Itu maknanya beda-beda itu. Kalau dalam sholat itu menggunakan kata rukun. Rukun sholat berarti kewajiban yang harus ada dalam sholat. Ada berapa? Ulama paling sedikit mengatakan 13, paling banyak 19, tapi intinya sama. Jumlah 13 dan 19 itu yang beda cuma perinciannya saja, tapi perbuatannya sama. Nah, kalau sudah menggunakan kata rukun, maka rukun itu adalah perbuatan yang wajib ada pada pelaksanaan ibadah sholat dan dilakukan harus secara sempurna, tidak boleh diselingi oleh apa-apa. Itu kalau rukun namanya. Kalau sudah mulai rukun yang pertama dalam sholat, yaitu niat disertai takbiratul ihram, maka tidak boleh diselingi pada rukun-rukun itu dengan perbuatan yang lain. Harus sampai selesai. Apa yang terakhir rukunnya? Salam. Harus sampai salam. Itu kalau yang namanya rukun. Harus dilakukan terus menerus. Kalau yang namanya fardu, ini dipakai sama wudu. Fardunya wudu ada 6, berarti waktu wudu yang dibasuh harus ada 6 hal ini. Dari mulai niat membasuh muka, ini 1. Yang kedua membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki, dua-duanya sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Ini namanya fardunya wudu. Harus ada pada saat orang wudu. Kalau disebut kata fardu, dia boleh dilakukan harus secara berurutan, tetapi boleh diselingi oleh perbuatan lain. Itu kalau fardu. Saya wudu nih, niat basuh mukanya di kantor PLN gitu. Kantor saya wudu basuh muka nih. Udah selesai muka, udah jadi belum wudu saya? Belum, baru muka. Jalanlah saya ke Blok M. Wudunya saya lanjutin tangan kanan sama tangan kiri. Udah jadi belum wudunya? Belum. Lalu saya naik motor jalan dah tuh ke Cipulir. Sampai Cipulir ngambil air, basuh sebagian kepala. Lanjutin wudu sebagian kepala. Ngobrol, ngopi gitu. Udah jadi belum wudunya? Belum. Terus jalan ke Ciledug sampai ke Masjid Al-Hidayah di Ciledug. Saya langsung niat basuh kaki, ngelanjutkan wudu. Udah jadi belum wudunya? Dua-duanya. Saya udah basuh kaki nih dua-duanya. Jadi kan wudunya? Udah, langsung sampai situ sholat zuhur sah. Kenapa? Boleh diselingin, yang penting semuanya harus dilakukan. Makanya kita lagi wudu nih, cuci tangan, istri tanya gitu, "Bang, kunci motor sebelah mana?" Kita bilang gitu, kita diem di atas lemari, dicari sama dia. Kita lanjutin wudu kita nih, jangan diulang lagi, lanjutin aja kan tadi tangan kanan, ya berarti tangan kiri lanjutin. Nggak ada bang gitu. Kita berarti lagi kan marah kan, cari pakai mata, jangan pakai mulut. Berani nggak begitu sama istri? Kalau saya sih berani gitu. Cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nggak ada beneran. Kalau ada gue jitak nih. Gitu. Balik kita ke sana nih. Nih kunci. Mulut aja yang dikencengin, mata yang jelas. Nih, kita kasih nih. Datang lagi kan belum jadi kan wudunya baru tangan kan. Ke tempat wudu jangan ngulang lagi, lanjutin aja. Tadi udah 2 tangan, berarti sekarang basuh kita. Kenapa? Fardu boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Repot kalau kita jadi RT baru cuci tangan, "Pak RT sehat, ulang lagi, kumur lagi nih, habis. Nah, kalau wajib, khususnya wajib haji,
itu sesuatu yang harus ada, tetapi tidak perlu berurutan, tidak apa-apa. Yang penting dilakukan sebelum tanggalnya habis. Termasuk tadi Arafah. Arafah boleh ngikutin Nabi pagi sampai ketemu malam, atau pilih malam sampai pagi. Dari Arafah biasanya pasti mereka diarahkan untuk mabit di Musdalifah, ya kan? Pasti mabit di Musdalifah, buat milih batu, buat lempar jumroh akobah. Orang bondong-bondong tuh ke Musdalifah, capek di situ, banyak yang mati nungguin makan. Padahal kalau dia mau dari wukuf Arafah balik aja ke Mekah, tawaf ifadah dulu. Karena nanti mereka yang habis jumroh akobah nanti juga ke Mekah untuk tawaf ifadah. Waktu mereka rame-rame tawaf ifadah, kita baru balik ke Musdalifah, lawan gitu. Supaya nggak numpuk semuanya di situ. Yang penting mabit di Musdalifah, milih batu di Masy'aril Haram, kita lakuin semua. Jadi walaupun tempatnya berbeda, waktunya berbeda, asal masih waktu satu hari masih diperbolehkan. Jadi kalau wajib haji boleh nggak berurutan, yang penting semua dilakukan. Paham itu? Itu bedanya haji. Tapi kalau wudhu dan sholat nggak boleh. Ibarat katakan tadi wudhu fardunya 6. Kita basuh pertama niat sama muka nih, habis muka langsung kaki, ya kan? Habis kaki tangan, habis tangan baru kepala, kan udah semua tuh 6-6-nya. Kalau nggak berurutan nggak sah. Begitu pula sholat, habis takbir langsung salam, habis salam ruku, habis ruku i'tidal gitu. Semuanya dilakukan 4 rakaat begitu. Yang nggak sah kenapa? Nggak berurutan. Tapi haji boleh tidak berurutan, yang penting masih dalam satu waktu. Ya wajib. Itu bedanya, padahal sama-sama wajib. Nah ini Nabi sampai tadi di kemah, di tempat wukufnya Nabi, dari mulai Abi Zuhur, Nabi suruh kendaraannya istirahat sampai dengan matahari terbenam. Setelah itu apa? Wadafa'a, dan Nabi siap-siap berangkat. Waqad syana qalil qaswa azimama, dan sungguh telah mengikat onta Nabi di zimam, ada tempat pelananya. Hatta anna ra'saha, sehingga sampai terkena kepala onta Nabi, liyusiba maurika rihlihi, kepada tempat sandaran daripada onta itu. Wa yaqulu biyadihi liyumna, dan Nabi mengatakan dengan memberikan isyarat dengan tangan kanannya, ya ayyuhan nas as-sakinata as-sakinata, wahai manusia tenanglah, tenanglah. Jadi nanti kita kalau di Arafah itu ada khutbah Arafah, itu memberikan pesan-pesan ibadah di situ. Nah Nabi karena gusar banyak yang ibadah, baru ketemu maghrib Nabi bilang salah satunya, ibadahnya tenang, tenang, nggak usah takut, tenang, tenang. Beda ibadah dulu sama sekarang beda. Sekarang kita udah tenang dah, asal KBIH-nya bener aja aman gitu. Makanya sekali lagi cari yang pembimbingnya yang tenang. Nanti pembimbing itu bisa bikin kita tenang. Gua nggak ngerti apa-apa, kata pembimbingnya, yang penting waktu saya WhatsApp turun, waktunya muter, waktunya doa, dikasih tahu benar. Maka berharap kita doa minta, ya Allah pas berangkat haji pembimbingnya yang benar, minta gitu. Kasih yang sehat. Turun dari bandara pembimbingnya sakit, wah udah setengah mati tuh. Dititipin sama KBIH yang lain, pembimbingnya udah tua, nggak bakal kena tuh kita. Makanya benar-benar berdoa dapat pembimbing yang baik. Begitu pula Nabi bilang, tenang, tenang. Capek Nabi begini, tenang. Ini baru wukuf, tenang, tenang. Nanti kita mau melanjutkan ibadahnya. Kemana Nabi? Kita mau ke Musdalifah. Jalan lagi Nabi, jalan lagi. Aduh, tenang, tenang. Nabi tenang. Itu yang enak begitu tuh, dapat pimpinan tuh nggak gusar gitu. Kayak sahabat Abu Bakar gitu. Kalau ada apa-apa tuh nggak kagetan gitu. Kalau kita kan apa-apa kan kaget ya. Pak Haji tahu nggak Pak Haji? Kawin lagi, hah? Kita gampang kagetan. Kalau Abu Bakar mah enggak gitu. Itu Abu Bakar tadi onta yang kamu sayangin mati gitu, mati, iya, dikubur gitu, nggak ribet gitu, dikubur gitu. Kalau kita gitu, habis ngaji gitu, Ustaz, itu motor X-Max-nya hilang gitu, langsung naruh mic, dia lihat aku bisa hilang gitu, panggil satpam, lu blow-on banget lu ya bisa hilang gitu. Kalau Abu Bakar nggak tenang gitu, sama Nabi gitu. Jadi kalau pimpinan yang tenang, bawahnya tenang. Ini gimana nih Nabi? Kata Nabi, tenang, udah tenang, nggak apa-apa.
kamu masih capek, udah istirahat dulu, yang ini ya istirahat dulu. Nabi tuh tenang, yang kuat jalan, kita jalan, yang belum siap istirahat dulu, tenang aja, tenang. Enak tuh kalau pimpinan begitu, woles tuh gitu, tapi berilmu gitu. Jangan serak suduk, ayo cepetan, ketinggalan nih bisnya nih, aduh kan dikasih tahu, Jana, ada nggak yang begitu? Ada, sampai mohon maaf pakai ini, ayo cepetan haji, ayo, duh, ini baru di buku belum di sana, aduh cepetan. Banyak. Jadi pembimbing yang nggak begitu, udah dikasih waktu nih, udah istirahat ya, udah mau maghrib, nanti kita mau berangkat nih, siap-siapin barangnya ya, ini enak gitu ngomongnya gitu, jangan cepetan nih, ini bisa datang nih, jangan. Itulah yang jadi trouble tuh, gusar pembimbingnya gusar gitu, yang dikasih tahu angel gitu. Ada yang minta pulang, bayangin. Udah pulang aja kalau begini mah lu biarin nggak jadi haji masih minta pulang. Lu dikira lagi di kebun nanas gitu. Ini kan di Arafah gitu minta pulang. Ya kan nggak mungkin. Iya gitu. Dikira pesawat parkirnya kagak bayar kali makanya. Enggak itu makanya nanti ketemu Bang Ipul. Jangan kita sekarang senyum silakan nanti. Tapi nanti kita ketemu di sana gitu. Nangis dia nggak mau berangkat di sini aja udah capek. Jangan belum jadi hajinya udah di sini aja bodoh amat mau biarin nggak jadi juga. Dia begitu tuh. Gitu. Kalau itu pembimbing gue gampar nih bangun nggak gitu. Nggak bisa begitu nenek-nenek ya udah bu jangan bu sayang itu udah pelan-pelan. Jadi bapak boleh senyum sekarang ntar pas berangkat cerita gue ketawain loh. Jangan itu bi'amalikum masing-masing. Di sini mah bisa keker bisa jalan ngepel kuat sampai sono boyok kita berangkat lagi pegel karena udah capek apa umroh Madinah udah capek dulu gitu. Makanya kita bersyukur kalau dapat pembimbing itu. Kata Nabi as-sakinah, tenang. Wa kullama atahabla minal hibali, maka tatkala sudah sampai kepada padang pasir yang lebar, arkholaha qalilan hatta tas'ada, Nabi melonggarkan tali kekangan sedikit daripada ontanya hatta tas'ada sampai dengan naik. Naik nih turun Nabi tinggi dong. Mau jalan ke Musdalifah. Sama Nabi ontanya nih kasihan nih, lenggangin dulu ontanya tenang. Sampai ontanya dibilang tenang juga, tenang ayo ibadah jalan, diajak jalan. Masya Allah. Kalau kita kan enggak bis AC-nya kencengin AC-nya mending kalau dapat yang bagus, kalau yang dapat berdiri nangis lagi loh dari situ mau jalan ke Musdalifah. Kadang saking trouble-nya disuruh jalan sama pembimbingnya, jalan nggak Pak Ji? Untung kalau yang udah trouble udah jalan kaki aja, kenapa bisnya nggak bisa masuk, nunggunya di utara. Waduh udah pegel. Pas pulangnya mau beri ketemu semuanya itu trouble, jutaan orang bis nggak bisa lewat. Kita susah ngebayangin haul apa sih terbesar kecuali galauannya haji nggak ada gitu. Jutaan orang gitu dari berbagai macam negara sama karakter. Sampai kita paham karakter teman sendiri gitu, tahu yang selamat sendiri aja tahu dia. Bentar ya, cepetan lu. Gua nggak, dia jalan. Padahal kita tadi ngopi bareng, ngerokok bareng. Kita nyari sendal dia nggak mau nemenin. Bayangin baru kita sakit hati, mana sendal Carville baru beli ya kan, wah sakit hati di situ tuh. Itu PR lagi tuh. Pembimbingnya lihat gitu, kok ini nggak jadi ngobrol, gedek sama ini, ngelurusin lagi capek. Dibilang haji ada yang mabrur pulang haji cerai. Nah, ini ujian benar nih. Makanya pembimbing itu nomor satu inti. Jadi kalau suruh haji tanpa pembimbing jangan dah. Bisa nggak wukuf nanti. Bisa pulang nanti. Hatta atal Musdalifata, sampai dengan nyampe Musdalifah. Fasallal biha maghriba wal isya, Nabi sholat maghrib dan isya di Musdalifah bi adzanin wahidin, dengan satu kali azan, wa iqomataini, dan dua iqomah. Nih kalau orang mau sholat jamak begitu, azannya satu kali, qomatnya dua kali. Jadi Nabi lepas selesai wukuf di Arafah sampai matahari itu Nabi nggak sholat maghrib di situ, nggak sholat isya di situ. Nabi jalan dulu ke Musdalifah, sampai Musdalifah baru Nabi sholat maghrib sama isya. Berarti jatuhnya jamak takhir Nabi di situ. Kenapa? Waktu maghrib Nabi jalan, ninggalin wukuf supaya orang bisa gantian, kita jalan ke Musdalifah. Walam yusabbih, yusabbih ini sholata, dan Nabi tidak sholat bainahuma syai'an. Setelah itu sholat apapun nggak ada, udah cuma jamak takhir aja maghrib dan isya.
Summa taji'a hatta tola'al fajr, kemudian Nabi berbaring tidur sampai dengan datang waktu fajar, sampai 10 Zulhijjah. Ini juga nggak bisa nih, jarang orang tidur di Musdalifah sampai ketemu subuh, jarang. Jam berapa Pak Haji keluar Musdalifah? Dapat subuh, masih berarti mabit beneran. Ingat, yang namanya mabit itu bermalam. Kalau bermalam itu patokannya itu harus di atas jam 12 malam, walaupun cuma sebentar. Itu namanya mabit, harus melewati jam 12. Bang Erwin main ke rumah janda gitu, kenceng banget ketawanya itu janda, ke rumah janda, ya kan? Terus di rumah janda jam 9 malam pulang gitu. Kata anak janda, pulang om, pulang masih sore gitu. Jam 9 sore apa udah malam? Jam 9. Anak saya pulang jam 11 Ustaz. Jujur jam 9 itu ente sore apa udah malam? Sore itu. Jam 9 malam itu masih dibilang sore. Kalau dibilang pulang malam itu di atas jam 12. Lu pulang jam 1 lu nginep sekalian. Itu pasti yang digituin yang pulang di atas jam 12. Karena yang dibilang malam itu pasti ngelebihin jam 12. Kalau jam 9 masih bilang om pulang sore om gitu. Baru jam 9 itu sore. Ngapel jam 10 masih dibilang sore, baru jam 10 gitu. Tapi kalau udah jam 1 mah itu udah mabit namanya tuh di rumah janda tuh. Nah, itu bilangnya malam tuh, makanya ditangkep tuh. Kalau di bawah jam 12 belum ditangkep dia. Begitu pula mabit. Mabit itu harus ngelewatin jam 12. Pak Haji mau masuknya jam 10, tetap harus kelewatnya jam 12. Namanya mabit namanya. Nah, kita masuk ke situ setengah 12, bahkan jam 12 kurang 5 menit gitu. Jam 12 kurang 5 menit nyampe nih Musdalifah, mabit di situ nih. Jam 12 lewat 1 menit kita keluar, udah sah tuh kita mabit di Musdalifah. Kenapa? Udah ngelewatin malam. Tapi yang bagus, habis sholat jamaah ini istirahat tuh sampai pagi. Itu yang ngikutin Nabi. Tapi orang nggak bisa. Udah hari Arafahnya udah capek dia. Sampai ke Musdalifah, ayo cepetan kita mabit di Musdalifah, istirahat sebentar, sholat jamaah, ada yang mandi dan ini. Nah, lewat jam 12, jalan lagi cepetan ke Masjidil Haram, milih batu lagi. Wah, itu sedih banget itu kalau dapat gitu nggak nyampe itu. Wah, lelahnya minta ampun. Makanya banyak yang mati kemarin. Kenapa? Lelahnya luar biasa. Kalau saya gambarnya susah karena belum berangkat. Kalau udah berangkat tuh ngerasain gitu beratnya gitu, masyaqqah. Hatta tola'al fajr, sampai dengan terbitnya matahari. Wa sholal fajr, dan Nabi sholat subuh. Hina tabayyana lahu subuhu, sampai dengan tampak jelas bagi Nabi waktu subuh. Bi azanin wa iqamatin, dengan sekali azan sekali qomat. Summa raqiba hatta atta masy'aril haram, sehingga Nabi kemudian datang kepada Masy'aril Haram. Masy'aril Haram sekarang juga udah nggak ada tempat orang buat ngambil batu mau lempar jumroh. Dulu nama tempatnya Masy'aril Haram, namanya Masy'aril Haram. Jadi tanggal 10 Zulhijjah pagi-pagi tuh kalau subuhnya udah kelihatan, buru-buru yuk jalan ke Masy'aril Haram. Ngapain Nabi? Milih batu buat lempar jumroh. Fastaqbalal kiblah, waktu mau ngambil Nabi menghadap kiblat. Fada'ahu, Nabi berdoa. Wa kabbarahu, Nabi bertakbir. Wa halalahu, Nabi mentahlil la ilaha illallah. Falam yazal waqifan, Nabi terus menerus di situ hatta asfara jiddan, sampai dengan terang sekali. Kalau udah agak terang, mataharinya udah mulai jelas, Nabi di situ tuh, dari mulai habis sholat subuh jalan tadi itu sampai dengan matahari terang. Fadafa'a qabla an tatlu'a syamsu, kemudian Nabi bergegas sebelum terbitnya matahari. Hatta atabatnal muhasirin, ini juga nggak ada, sampai dengan Nabi berjalan di tengah lembah Muhasir. Lembah Muhasir juga nggak ada, udah nggak ada. Faharraka qalilan, maka Nabi mempercepat gerakannya. Summa salaka tariqal wusta, kemudian Nabi berjalan menempuh jalan yang tengah. Allati takhruju ala jamratil kubra, yang berarah keluar menuju tempat jumrah kubra. Hatta atal jamrata, sampai Nabi kepada tempat jumrah. Allati indaha syajara, yang di tempat jumrah itu ada pepohonan, pohonnya juga udah nggak ada. Faromaha bisab'i hasayatin, kemudian Nabi melempar jumrah batu sebanyak 7 kali lemparan batu kerikil. Jadi begini Pak, jumrah ula Usto Aqobah itu satu jajar itu tempatnya. Dulu jalurnya itu mau lempar Aqobah ngelewatin tempat 3 jumroh itu.
Nah, jumroh yang pertama Aqobah itu 7 kali. Mana yang lempar, Nabi lempar yang pertama? Kata Nabi, nanti ada tempat jumroh yang lempar 7 kali, sebelahnya ada pohonan dulu. Patokannya jumroh Aqobah yang pertama dulu tempatnya ada, jangan sampai salah lempar nih. Ini bukan nafar sani nafar awal nih, jumroh yang Aqobah pertama lempar Musdalifah. Kata Nabi, yang mana Nabi lempar? Nanti di situ yang ada pohonannya patokannya. Sekarang udah nggak ada pohonannya, udah hilang. Lembah Muhasir juga nggak ada lagi. Nanti lembah Muhasir tuh patokan. Kalau dari sini cepet-cepet ya, jangan sampai terlambat. Itu juga udah hilang. Sehingga Musdalifah juga hilang. Nanti tempat jumroh Aqobah dulu kayak begini nih, kayak tiang gitu. Tahun 2003 terakhir ujung lempar jumroh Aqobah tuh kayak tiang besi gitu, ukuran 1 meter memanjang gitu. Sekarang lebarnya kayak layar tancap. Iya Pak Haji? Udah kayak layar tancap. Berubah gitu. Dulu segini nih gitu. Orang ngelempar batunya gede-gede. Padahal di sini hasoyatin, segede daripada kerikil. Jadi pilih batunya jangan gede-gede segini nih. Yang lempar bismillah, itu bukannya kena yang depannya lagi tuh. Makanya banyak masyarakat berdarah gitu. Orang kenapa pengen ngincer ini nih yang satu? Wah, karena masyarakat sama ulama Saudi akhirnya dilebarin sekarang. Jangan lempar di sini aja, ke sini biar nggak numpuk. Kalau yang diarah ini ibarat kata kita kudu lempar ke sini nih, berebutan bundar gitu, setengah mati gitu. Yang kena, yang ngelos ke sono, Ustaz Ridwan di sono, wah lo ke sini lo, jadi nggak ke sono lempar-lempar. Sekarang dibikin panjang nih dari sini ke sono nih. Maka yang ini bisa di sini, ini bisa ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, kita usahakan cari yang tengahnya. Kenapa? Yang tengah itu pondasi awal daripada patung jumroh Aqobah. Kalau nggak bisa ya semampunya dah. Iya, semampunya. Cuma nanti dikasih tahu, ini lemparnya di sini ya, Indonesia di sini ya, gitu. Jangan pindah ke sini nih, Afrika bahaya, bahaya. Hati-hati dikasih tahu, masuknya ke sini. Gitu. Emang kudu hati-hati. Nah, dikit lagi ya. Yukabbiru ma'akulli hasoyatin minha, dan bertakbir pada setiap lemparan satu batu. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kula hasoyatin mislu hasofal hazfi, dan setiap satu batu kerikil itu seperti seukuran hazfi, kacang tanah gitu. Jadi pilih batunya jangan gede-gede banget. Ini mah batu kolar bener-bener begini, ini ya benjol kalau orang. Batu kayak kacang tanah. Roma min batnil wadi, yang dilemparkan pada perut lembah daripada jumroh. Lepas dari situ, suman sorofa ilal manhari, kemudian pergi dia kepada tempat pemotongan, fanahar, dan melakukan potongan kurban. Dari situ baru ke tempat manhar, pemotongan kurban. Bagi yang belum potong kurban, biasanya udah duluan tadi sebelum tanggal 10. Summa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengendai Rasulullah sallam, fa'afadu ilal baiti, lalu melakukan tawaf ifadah di Baitullah, fa shalla bi Makkah zuhra, dan kemudian Nabi melakukan sholat zuhur di kota Mekah. Rawahu Muslimun mutawwalan, dan hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang panjang. Jadi Nabi selesai dari lempar yang pertama, Nabi balik ke kota Mekah, masuk ke Baitullah, melakukan tawaf ifadah, baru Nabi melakukan sa'i dan sebagainya buat penutup daripada rangkaian ibadah haji. Ini belum sempurna, nanti ada lagi nafar awal dan nafar sani yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi garis besar pelaksanaan ibadah haji seperti ini. Jadi butuh hadis-hadis yang lain juga untuk menyempurnakan daripada praktek daripada ibadah haji. Nggak bisa hanya dari satu hadis ini, tapi perlu dari hadis-hadis yang lain yang melengkapi dari pelaksanaan haji ini. Kita minimal dikasih gambaran. Harapan kita nanti di belakang dijelaskan dikit demi sedikit. Harapan kita diberikan pemahaman sama Allah, memahami daripada pembahasan ini. Kita berharap ketika menguasai dan memahami, ataupun belum bisa memahami, Allah menjadikan kita sebagai tamu-tamunya. Minimal kalau nggak bisa haji, umroh dah, jangan sampai nggak bisa. Mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Semuanya dengan berkah membaca bab ini, Allah mudahkan kita untuk ziarah al-haramain Makkah wal Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.